Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erviansyah. Saya pendamping sosial program Keluarga Harapan PKH. Saya bertugas di Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sedang mengikuti Diklat Sinkronus Family Development Season atau FDS angkatan 69 tahun 2020. Saya akan menyampaikan modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak, sesi 3, langkah 3, poin 1 sampai 6. Baik, ibu-ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu bermain dan manfaat bermain bagi anak. Saya akan melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu tentang memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak-anak. Sebelum kita lanjutkan materinya, silakan ibu-ibu lihat ke depan terlebih dahulu. Saya akan menayangkan sebuah film. Nanti dalam film ini, dalam video ini, kita akan mendapatkan pelajaran. Ibu-ibu siap ya melihat videonya, nanti saya akan tayangkan di depan. Siapkan ibu-ibu, lihat ke depan. Inilah videonya. Keringkan bolamu dengan handuk ini, Ita. Ibu, lihat, bolanya lompat-lompat. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Ita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Monyet. Hore, Ita benar. Lagi ya. Sekarang giliran Agus. Benda apa yang bisa dikendarai, punya 2 roda, dan dimulai dengan huruf S? Sepeda. Agus juga benar. Sekarang giliranku, Pak. Aku yang kasih tebakan buat Bapak. Apa makanan kesukaan Ibu yang dimulai dengan huruf B dan I? Bakso ikan. Hore! Bapak benar. Nah, tebak-tebakannya sudah ya. Sekarang waktunya Dur. Baik, ibu-ibu semua, tadi kita sudah menyaksikan video di mana orang tua sedang melakukan pekerjaan rumah tangganya sekaligus bisa bermain bersama anak-anaknya. Dalam video tersebut, Bu Lili memanfaatkan waktu saat ia mencuci pakaian untuk bermain bersama Ita. Pak Rusli juga mengajak Ita dan Agus untuk bermain tebak-tebakan saat ia menemani mereka menyikat gigi sebelum Ita dan Agus tidur. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira pekerjaan rumah tangga apa saja yang biasa dilakukan di rumah sekaligus bisa bermain bersama anak-anak? Perwakilan dari Ibu Siti, suaminya Bapak Saiful Mukti, kira-kira pekerjaan rumah tangga apa saja yang bisa dilakukan sambil bermain bersama anak? Silakan Pak. Sedang memasak. Sedang memasak, betul. Terus? Sedang mencuci. Sedang mencuci, betul. Sedang makan. Sedang makan, misalnya bisa bermain bersama anak-anak. Nah, bagaimana caranya pada saat melakukan pekerjaan rumah tangga itu kita bisa bermain bersama anak-anak? Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semua yang sudah menjawab. Ibu-ibu, sekarang silakan buka buku pintarnya halaman 25 dan 26. Sudah dibuka Ibu? Sudah ya, sudah dibuka buku pintarnya. Di situ kita bisa lihat bermain bersama anak-anak sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang pertama pada saat ibu-ibu sedang memasak.
Nah, pada saat ibu-ibu sedang memasak, ini ibu-ibu bisa bermain bersama anak juga. Contohnya, bagi anak yang baru bisa duduk, yang baru bisa merangkak, berikanlah kepada mereka benda yang dapat didorong, benda yang dapat ditarik, dan benda yang dapat dipukul dan menghasilkan bunyi. Misalnya, ibu-ibu bisa memberikan kepada mereka baskom, panci, dan garpu atau sendok. Lalu yang kedua, pada saat ibu memasak juga ibu bisa menyuruh mereka mengambilkan bahan-bahan masakan. Ini untuk anak-anak yang usianya sudah agak besar, ibu-ibu. Misalnya mengambilkan 7 bawang merah, 3 bawang putih, dan mengambilkan daun yang berwarna hijau yang memiliki 5 lembar daun seperti telapak tangan di setiap tangkainya. Jadi daun singkong ya maksudnya. Kemudian berbicaralah kepada anak, berapapun usia mereka, beritahukanlah apa yang ibu-ibu lakukan kepada anak atau beritahukan apa yang Anda lakukan kepada anak. Silakan ibu-ibu dibuka lagi buku pintarnya halaman 26. Tadi pada saat memasak kita bisa bermain bersama anak. Lalu pada saat mencuci yang kedua ini di halaman 26 pada buku pintar, kita bisa juga bermain bersama anak-anak. Bagaimana caranya bermain dengan anak-anak pada saat kita ibu-ibu mencuci? Contohnya, berikan beberapa wadah kecil, misalnya gelas plastik, baskom kecil, dan air. Biarkan anak menuangkan air dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Lalu biarkan anak mencuci mainannya bersamaan dengan ibu mencuci. Kemudian berikan lap kering untuk anak mengelap mainannya yang telah dicucinya tadi. Yang terakhir, berbicaralah kepada anak, tanyakan pertanyaan yang dapat memancing anak untuk berpikir dan menggunakan kosakata baru. Lalu kegiatan rumah tangga lainnya yang bisa kita lakukan di rumah sambil bermain bersama anak adalah saat berbelanja. Pada saat ibu-ibu berbelanja, ibu bisa bermain bersama anak-anak. Contohnya, minta anak untuk menunjukkan benda yang sudah ibu sebutkan. Contohnya, adik, mana pisang? Dan kemudian ibu-ibu meminta anak tersebut untuk menunjukkannya. Lalu, ibu-ibu bisa juga melakukan permainan bersama anak pada saat berbelanja. Contohnya, berikanlah sebuah kantong plastik kepada anak, lalu biarkan ia memilih barang belanjaan apa yang ingin dimasukkannya ke dalam kantong plastik miliknya. Misalnya ketika ibu sudah membeli sayuran, tempe, tahu. Tanyakan kepada anak bahan mana yang ingin ia masukkan ke dalam kantong plastik miliknya. Yang terakhir, pada saat berbelanja itu ibu bisa sambil bermain bersama anak. Tapi yang terpenting, sebelum pergi ke pasar, ibu-ibu sampaikan kepada anak bahwa ia harus selalu berada di dekat ibu-ibu. Dan pastikan anak selalu berada dalam jangkauan ibu-ibu. Jadi, kesimpulannya itu adalah bermain bersama anak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk pada anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya dari seorang anak kepada orang tuanya. Dengan adanya rasa percaya antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat akan membuat kesepakatan atau peraturan bersama, seperti yang telah dipelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Bermain bersama anak juga ibu-ibu akan menguatkan hubungan emosi dari anak kepada orang tuanya. Jadi banyak sekali ya manfaat bermain bersama anak pada saat melakukan pekerjaan di rumah. Jadi ibu-ibu, banyak sekali permainan yang bisa dilakukan di rumah bersama anak-anak pada saat ibu-ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi apa Bu?
Jadi banyak sekali jenis permainan yang dapat dilakukan bersama anak-anak. Namun ya Ibu, jenis permainan ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan usia anak. Dan orang tua dapat menyediakan bahan mainan yang pertama aman. Yang kedua juga harus tepat sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Jadi mainan anak juga tidak mesti harus mahal dan tidak juga mesti harus beli. Orang tua dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitarnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.